Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat obor dimanapun kalian berada. Balik lagi di sini bareng Faye di obor 13. Oke, untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tetangga saya. Sebut saja namanya Teh Putri. Nah, Teh Putri ini dulu tempat tinggalnya itu sekitar 3 rumah di samping rumah saya. Namun semenjak orang tuanya berpulang, dia ini memutuskan untuk pindah dan ikut bersama suaminya, dan rumahnya dijual untuk dijadikan sebuah minimarket. Nah, cerita dari Teh Putri ini jadi menceritakan tentang beliau ketika bekerja di salah satu stokis distribusi makanan instan dan siap saji dari salah satu brand besar, yang dimana tempat Teh Putri ini bekerja menyimpan cerita-cerita yang cukup menakutkan. Seperti apa ceritanya? Berikut cerita dari Teh Putri. Pada tahun 2002, Teh Putri ini baru saja lulus dari SMA. Nah, dia ini ingin mencoba bekerja dan melamar pekerjaan kesana kemari. Nah, berhubung karena Teh Putri itu belum ada pengalaman, pada saat itu Teh Putri realistis aja mengambil pekerjaan apa aja deh yang dapat gitu. Yang pertama kali bisa menerima Teh Putri sebagai karyawan. Nah, kebetulan di salah satu distributor makanan ada yang membutuhkan bagian admin untuk menginput data. Nah, lalu dikenalkanlah Teh Putri ini kepada pimpinan cabang dari distributor makanan tersebut. Nah, singkat cerita Teh Putri diterima karena kebutuhannya juga cepat agar proses distribusi produk itu tidak terganggu hanya karena masalah dari inputan dari admin tersebut. Nah, singkat cerita Teh Putri itu masuk kerja seperti biasa. Jadi kantornya Teh Putri itu bisa dikatakan merupakan stock point. Jadi ada bagian gudang dan tempat menyimpan di makanan-makanan seperti mie instan, kopi, deterjen, ya, dan produk-produk seperti itulah, mungkin teman-teman juga tahu. Jadi si produk itu ditumpuk kardus-kardus besar gitu, menumpuk ke atas dan disusun sesuai dengan kategori. Nah, yang bekerja di kantor tersebut tidak cuman Teh Putri yang sebagai data entry, nginput stok dan sebagainya. Ada juga rekan-rekan Teh Putri ini bagian sales, marketing, SPG, dan driver, dan juga security. Nah, untuk kerjaannya Teh Putri sendiri, biasanya Teh Putri itu bagian nerima uang tuh dari sales, dan Teh Putri itu selalu input. Sesudah diinput di sistem, Teh Putri masukin ke berangkas dan besoknya di-storekan ke bank katanya. Nah, job desknya seputar itulah, dan masih banyak kerjaan yang merangkap lain gitu, seperti ngitung-ngitung stok, terus ngedata barang yang harus didistribusikan saat itu gitu kan. Ya, seperti itulah kesehariannya Teh Putri di kantor tempat dia bekerja. Ketika hari pertama masuk, ya biasa Teh Putri di training oleh atasannya di situ apa yang harus dia lakukan, job desknya ngapain dan sebagainya. Nah, sekalian juga Teh Putri sambil memetakannya di daerah sekitar tempat, kalau untuk jajan kemana, makan siang kemana, ya biasalah perempuan kan doyan ngemil, doyan jajan, ya seperti itulah kira-kira. Hingga pada hari kedua, nah Teh Putri ketika hendak makan siang, dia tuh jadi di depan gudang kantornya itu tuh ada warung nasi Sundaan gitu ya. Nah, akhirnya Teh Putri itu datang, belilah buat makan siang di situ kan. "Misi Bu, beli nasi," katanya. Nah, tiba-tiba si ibu warungnya bilang, "Neng, baru ngeliat kerja di mana?" Dan biasanya kan si ibu warung tuh lebih aware ya, karena customernya tuh masih sekitar itu aja yang kerja di situ, pasti tahu lah minimal hafal muka ya karyawan untuk karyawan di seputar dia tempat dia berdagang itu. Terus si ibunya ngomong, "Oh, kantor itu ya Neng yang baru," katanya.
hati-hati loh Neng di kantor itu tuh. Nah ketika si ibu baru ngomong segitu, Teh Putri itu udah berusaha untuk mematahkan omongan si ibu gitu. Ah ibu udah deh, nggak usah ngecerita yang aneh-aneh. Saya takut bu, saya tuh orangnya penakut, takut nanti saya tersugesti katanya gitu. Enggak Neng, ibu tuh cuman biar Neng lebih hati-hati aja. Nggak bu, saya nggak mau denger cerita apa-apa. Takutnya nanti saya tersugesti dan saya nggak fokus kerja, ya malah saya kacau, mana saya juga butuh bu kerjaan di sini, kata Teh Putri. Nyangkalnya seperti itu. Ya udah deh, kata si ibu warung, ibu cuman bilang Neng banyak berdoa aja katanya gitu. Singkat cerita udahlah, Teh Putri keluar dari warung nasi itu melanjutkan makan siang di kantor. Meskipun dengan penuh rasa gelisah, Teh Putri tiap bekerja katanya. Di sisi lain, kalau udah dikasih sugesti seperti itu tuh suka membekas katanya di pikiran. Meskipun dia berusaha memproteksi diri sendiri, ya tetap ya yang namanya sudah masuk. Dan kebetulan Teh Putri juga seorang penakut, dan obrolan si ibu warung pun menggantung saat itu. Ya mau nggak mau di hati kecilnya Teh Putri juga ada rasa penasaran, emang ada apa sih tempat ini sebetulnya gitu. Kok si ibunya ngomong gitu, baru juga kenal udah ngomong-ngomong hal-hal kayak gitu katanya. Udahlah, Teh Putri gak mau berpikiran aneh-aneh dan mencoba fokusnya tuh gak dialihkan ke sana gitu. Karena job desknya pun lumayan bikin gemes katanya kalau kata Teh Putri. Apalagi setiap hari Teh Putri itu pulang suka hampir malam ya, karena dia itu bagian nerima duit dari sales dan dia suka ngitungin duit sales gitu. Jadi mencocokkan data yang dibawa sales, duit yang dibawa sales sama yang di input. Yang paling ngeselin buat Teh Putri, si sales itu suka dapat duit-duit receh katanya dari para grosir atau warung-warung yang dibeli-beli barangnya dari distributor ini katanya. Jadi ya kayak duit receh Rp1.000, Rp500, Rp100 bahkan. Nah itu Teh Putri suka hitungin, dan ketika pecahannya Rp5.000, Rp10.000, nah itu dimasukin ke dalam plastik es katanya biar gampang ketika store ke bank. Nah itu yang bikin lamanya katanya. Jadi pulangnya tuh hampir isa atau bisa sampai jam 8, jam 9 setiap hari karena nungguin sales-salesnya datang. Dan si salesnya itu juga area distribusinya tuh banyak yang jauh juga, lebih dari 40 kilo, 50 kilo. Jadi otomatis ketika nyampe ke kantor kan pasti malam gitu kan. Dan ujungnya itu pasti di Teh Putri yang nerima duit setoran dari mereka katanya gitu. Mending kalau si salesnya itu juga ikut bantuin Teh Putri untuk ngitungin duitnya katanya. Yang ada kadang boro-boro salesnya itu pasti istirahat karena perjalanan jauh atau di luar gedung lah, di luar gudang itulah ngerokok bersama security sambil ngehilangin penat, sambil bikin kopi dan sebagainya. Nah, otomatis Teh Putri itu sering ditinggalin di ruangan itu tuh malam-malam buat ngitungin duit. Belum lagi setelah ngitungin duit, Teh Putri juga harus nginput di sistem dan masukin ke brankas katanya gitu. Keesokan harinya ya biasa Teh Putri balik malam karena ada salah satu sales yang masih belum datang tuh ke stock point untuk nyerahin storan. Nah ketika di ruangan itu Teh Putri sambil nunggu, datang ada salah satu sales yang belum pulang karena duitnya masih dihitungin Teh Putri ya, buat nyocokin duit yang dia bawa gitu, biar nggak ada kekeliruan dalam pencatatan katanya. Nah si sales itu sebut aja namanya tuh Bambang. Nah Bambang tuh karena nggak tega juga ngelihat Putri anak baru, nah dia bantuin Putri tuh ngitungin duit recehnya itu di situ. Nah singkat cerita, ketika Bambang hampir beres, tiba-tiba datang lagi satu sales yang ditunggu oleh Teh Putri dari tadi gitu. Namanya tuh sebut aja Pak Rudi ya. Nah ketika datang, Pak Rudi lumayan bawa duit banyak tuh, sekitar 11 juta katanya waktu itu tuh, dan kebanyakannya receh gitu katanya karena dari pedagang-pedagang itu tadi. Singkat cerita, kerjaan dari sales Bambang ini udah selesai. Bambang hendak pulang dan Bambang ngobrol nih sama Rudi. Bro, hati-hati ya. Malam-malam mulu balik. Tahu sendiri kan di sini kalau udah malam kayak apaan katanya gitu. Dan Rudi menanggapinya, alah cuma setan, kalau ada juga paling gua piting gitu. Nah si Rudi ngomong gitu katanya sambil bercanda-bercanda lah mereka gitu. Mungkin di sisi lain ya memang cara mereka bercanda seperti itu. Dan Putri pun nggak mengambil pusing gitu saat itu ya, mungkin karena dia memproteksi diri juga biar nggak ada hal-hal yang tersugesti gitu di dirinya Putri. Nah singkat cerita, Bambang pulang dan Rudi pun di ruangan itu bareng Putri, yaitu ngitungin duit lagi gitu, bantuin Putri juga karena duitnya banyak gitu, duit receh itu. Nah ketika sedang asik ngitung duit,
Bambang itu kebelet pengen buang air kecil. Nah akhirnya Bambang tuh meninggalkan Putri di ruangannya sendiri. Nah ketika Putri sedang asik ngitungin duit, tiba-tiba terdengar suara kubrak, suara yang kenceng di situ. Dan saat itu Putri kaget. Dan ketika dilihat, ternyata si Rudi itu tertimpa oleh kontainer yang berisi tumpukan mie instan yang disusun ke atas gitu kan. Nah karena suaranya yang nyaring itu, akhirnya pada datang tuh dari luar tuh, yang sales-sales yang masih pada ngerokok, terus driver dan security tuh masuk ke dalam ngelihat apa sih yang terjadi. Dan ternyata barang-barang itu udah numpuk, dan ketika dibersihkan ada Rudi di bawah tumpukan itu. Dan Rudi mengalami kecelakaan yang cukup serius ya. Kepalanya berdarah, dan saat itu Rudi antara sadar dan gak sadar gitu, karena tumpukannya lumayan berat ya. Meskipun kardus mie instan berisi mie instan ya, kalau dengan jumlah segitu ya bisa mencederai juga gitu kan. Nah singkat cerita di situ kan ada Bambang juga nih yang tadi udah mau pamitan pulang, dan akhirnya si Bambang mengevakuasi Rudi itu. Lu sih Rud, katanya, ngomongnya gak dijaga mulutnya, katanya sampah lu mulutnya, katanya gitu. Lu jangan sompral kalau di tempat kayak gini. Akhirnya kejadian juga kan, katanya gitu. Nah ngelihat kejadian itu kan Putri juga makin takut ya. Udah dia kaget karena kondisi Bambang yang kecelakaan, ditambah lagi takut akan cerita-cerita yang ada di situ. Nah singkat cerita si Rudi itu dibawalah, dievakuasi ke rumah sakit gitu kan, dijahit katanya di bagian kepalanya, dan lukanya lumayan. Saat itu Rudi itu mengalami sekitar 10 jahitan katanya, luka di kepalanya, dan cukup dalam katanya. Nah otomatis saat itu yang di kantor tuh tinggal Putri tuh sama security. Nah Putri kan udah lumayan ketakutan tuh. Nah Putri sampai maksa-maksa ke security biar nemenin dia di ruangan sampai kerjaannya kelar kan. Ayo pak temenin saya dong, ayo dong pak temenin saya, gitulah. Ya mungkin security juga nggak tega, yang namanya perempuan, akhirnya ditemenin lah si Putri sampai kelar. Nah udah kerjaannya kelar, Putri buru-buru pulang karena ketakutan juga. Dia sambil berlari itu karena dari ruangannya menuju ke pintu utama itu lumayan jauh katanya jalannya. Terus minta diliatin sama security-nya katanya, sampai dia naik motor terus keluar dari gerbang gudang itu katanya. Ya pokoknya itulah hari keempat momen Putri bekerja di kantor Stock Point itu ya, di distributor tersebut. Nah pada hari kelima ini hari naasnya Putri nih. Nah ketika ya biasalah rutinitas Putri, siang dia setoran ke bank, kemudian dia balik lagi ke Stock Point, dan malam-malam ya nungguin sales datang ngitungin duit katanya saat itu. Nah ketika Putri lagi ngitungin duit, para sales tuh lagi nunggu di luar gedung katanya sambil ngerokok, istirahat, bikin kopi, dan ya intinya break lah gitu. Nah ketika Putri lagi ngitungin duit katanya, dari ruangan kepala cabang itu seperti ada yang memanggil Teh Putri gitu. Put katanya. Tapi suaranya tuh mirip si kepala cabang stokis itu gitu. Tapi kan yang Putri tahu si kepala cabang itu kan nggak ada di tempat karena udah malam juga kan, yang pasti udah pulang katanya. Teh Putri mencoba tetap fokus kerjaannya biar nggak makin lama lagi, takutnya dia kalau ke distrak malah makin malam juga dia pulang gitu. Nah dia berusaha tenang, dan tetap suara itu ada dan makin mengganggu katanya. Put belum pulang Put katanya. Nah suaranya tuh nggak enak katanya, bikin perasaannya tuh gimana gitu. Nah ketika panggilan yang kedua kalinya itu, bulu kuduk Putri itu mulai meremang katanya, dari kaki sampai tangan ketengkuk semua tuh udah nggak karuan. Nah dari situ detak jantung Putri udah berdegup kencang, napasnya udah ngos-ngosan. Akhirnya karena terganggu dengan suara itu, Putri pergi tuh dari mejanya mau keluar ruangan. Nah ketika hendak keluar dari ruangan itu, Putri sempat ngelirik katanya ke ruangan pimpinan cabang itu. Dan saat itu Teh Putri juga bilang itu momen terbodoh katanya di dirinya dia. Ngapain juga dia harus ngelirik ke ruangan kacab itu katanya. Ya yang namanya hari sial gak ada di kalender katanya.
Terus ketika dia ngelirik ke ruangan si Kacap itu, tiba-tiba dari ruangan Kacap itu seperti ada yang membuka pintu dan keluar sesosok pria menggunakan kaos singlet kurus bermuka pucat, tapi di dadanya tuh berlumuran darah dan tertusuk oleh besi linggis atau besi ulir. Ya mungkin teman-teman kalau yang belum tahu besi ulir silakan browsing di Google ya. Nah dari situ ngelihat momen itu, Teh Putri sempat nge-freeze tuh, dan si makhluk itu ngomong, Put, belum pulang Put. Setelah nge-freeze itu, ngelihat momen seperti itu, akhirnya Putri teriak sekencang-kencangnya. Setelah itu Putri tidak sadarkan diri. Nah setelah beberapa saat, akhirnya Teh Putri itu mulai sadar lah dari pingsannya. Dan ketika dia sadar pun, dia hanya bisa menangis sejadi-jadinya ketika para sales dan security menanyakan apa yang terjadi gitu dengan Putri. Nah Putri pokoknya dia pengen pulang, bodo amat katanya kerjaannya, pokoknya pengen cepat-cepat pulang. Nah akhirnya karena kondisi yang tidak memungkinkan, security dan teman-teman sales itu mengantarkan Putri lah ke rumahnya gitu kan. Nah singkat cerita, ketika sampai di rumah pun keluarganya Putri itu kaget juga gitu. Terutama ayahnya Putri, katanya ini ada apa sih malam-malam tiba-tiba Putri datang sama orang rame-rame gitu dalam keadaan nangis seperti itu gitu. Nah akhirnya ketika sudah tenang, Putri menceritakanlah kejadiannya di kantor tersebut. Dan setelah kejadian itu, Putri itu nggak mau katanya balik lagi ke kantor karena dirasa cukup trauma dengan kejadian yang terjadi barusan sama Putri. Nah keesokan harinya Putri mengalami demam yang cukup tinggi katanya, dan trauma juga, menggigil di rumah katanya sambil tetap menangis karena kejadian itu tuh nggak bisa hilang dari kepala Teh Putri itu, mengingat itu kejadian pertama kali juga katanya seumur hidupnya. Nah pada hari ke-6 itu kebetulan ada beberapa teman Teh Putri tuh yang ngejenguk tuh ke rumah. Salah satunya ada yang menanyakan kabarnya Teh Putri gimana, yang salah satunya yang malah menanyain kerjaan gitu kan, karena ada kerjaan Teh Putri yang keteteran. Nah dari situ ketika teman-temannya datang ke rumah, akhirnya Teh Putri dengan teman-teman kantornya tuh mulailah berbagi cerita katanya. Jadi kadang emang kantor itu tuh terkenal horor katanya. Bahkan beberapa orang sales pun gak mau sampai malam-malam di kantor itu, kalau bisa tuh cepat pulang. Dan setiap closing akhir bulan seperti itu tuh mereka selalu sepakat untuk ngumpul di ruangan katanya, saling menemani satu sama lain, ada kesepakatan seperti itu gitu. Cuman ya saat itu ketika Putri bekerja di situ ya karena belum momen closing gitu ya, jadi sales ya cuman store aja gitu. Nah kalau closing mungkin beda lagi ceritanya, Putri ada yang nemenin gitu, tapi masalahnya Putri kerja aja nggak nyampe closing katanya gitu. Nah sejarahnya di kantor itu ternyata jadi si perusahaan distributor ini sebetulnya baru pindah sekitar 6 bulan di gudang yang baru ini. Nah, selidik punya selidik, info yang tersiar di masyarakat bahwa sebelumnya pernah ada kejadian security yang diakhiri nyawanya oleh seorang pria yang hendak merampok di kantor itu. Jadi ketika malam-malam tiba, datanglah pemuda melalui pintu belakang dengan cara membuka paksa dengan besi ulir tersebut dan kegap sama security di situ katanya. Mungkin karena securitynya kalah postur dengan si perampok ini, akhirnya si security tersebut bisa dilumpuhkan. Ya, ketika pemuda itu juga panik mungkin ya, dia menghujam bagian dada security itu dengan besi ulir. Dan si jenazahnya itu sama si perampok ini dia bawa ke ruangan yang jadi ruangan Kacap sekarang katanya. Nah setelah kejadian itu baru ketahuan tuh ketika keesokan harinya si gudang itu tuh nggak dibuka-buka katanya. Dan ketika karyawan sudah numpuk di depan ya tetap security nggak datang-datang, ini kemana nih, jangan-jangan ada yang salah nih. Nah baru ketika siang si gerbangnya nggak dibuka-buka, akhirnya ada yang inisiatif tuh untuk naik melewati pagar gudang itu dan mengecek ke dalam. Dan alangkah kagetnya katanya ketika di ruangan tersebut ditemukan jenazah security itu dengan kondisi dada yang tertancap oleh besi ulir itu. Dan si karyawan si teman Teh Putri ini juga bilang ke Teh Putri,
lu sadar gak sih bahwa Pak Kacap ini gak pernah lama-lama di ruangannya, dan dia suka pulang sebelum jam 5 tuh udah gak ada di ruangannya gitu. Ya karena Pak Kacap pun takut katanya kalau sendiri-sendiri di ruangan. Konon katanya Pak Kacap pun sering diganggu katanya dengan suara-suara yang aneh di ruangan itu. Dan ya Pak Kacap itu terkenal dengan penakut juga katanya gitu. Bahkan hal-hal yang menimpa seperti dialami oleh sales Pak Rudi tadi juga itu tuh Pak Rudi bukan pertama kali katanya. Nah setiap ada sales atau karyawan yang sompral di gudang itu pasti aja ngalami hari naas. Entah ketika dia sompral di dalam dan keluar ruangan ternyata ban motornya kempes dua-duanya katanya. Entah atau tiba-tiba si hendak pulang si rem depannya malah ngunci katanya. Ya banyak lah pokoknya. Karyawan di situ tuh sangat berusaha agar tidak sompral karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah keesokan harinya, ke hari ke-7, barulah Pak Kacap itu menjenguk nih, datang ke rumah Teh Putri dan menanyakan perihal kondisi Teh Putri bagaimana gitu kan. Apalagi kondisi Teh Putri juga masih saat itu katanya masih sakit juga, masih demam karena traumanya lumayan mendalam bagi Teh Putri. Nah akhirnya dibujuk seperti apapun, Teh Putri nggak mau balik lagi ke sana setelah menceritakan kejadian yang Teh Putri alami. Dan Pak Kacap itu seperti yang memahami ya lah, kalau udah seperti ini dipaksa juga nggak akan mau. Ya udah Pak Kacap pasrah menerima kemauannya Teh Putri yang nggak mau kerja di gudang tersebut. Oke, berikut cerita dari Teh Putri ya, lumayan buat saya kaget juga ya, sosok Teh Putri yang ceria ternyata punya pengalaman horor juga gitu kan. Nah sambil kemarin ketemu pas lebaran ya gak nyangka gitu kan, nanya-nanya kesibukan biasalah apa dan sebagainya. Saya ngobrol-ngobrol, saya punya channel horor dan Teh Putri menceritakan kejadian ini. Oke, saya rasa cukup saja cerita dari Teh Putri tersebut. Bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah horornya, boleh dikirim ke obor13.official@gmail.com. Boleh berupa ketikan, boleh direkam berupa voice note, atau mau on cam pun gak apa-apa, saya terima dengan baik ya, biar konten ini jadi makin bervariasi lah dari sisi konten. Oke teman-teman, saya rasa untuk episode kali ini cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.